ada tantangan dalam penerapan fikih di era modern. Teknologi finansial berkembang, etika medis juga berkembang, pendidikan online juga berkembang. Ini yang memberikan sebuah challenge agar ada penyesuaian terhadap perkembangan tersebut dari sisi fikih atau hukum Islam ya. Nah, adanya globalisasi dan keberagaman budaya ini maka perlu ada penguatan identitas Islam. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa memahami banyaknya atau keberagaman penerapan syariah di masing-masing wilayah. Nah, di luar itu juga ada interaksi global. Jadi ketika orang ketemu di Mekah, di Madinah atau di forum yang lain, mereka bisa memahami bahwa masing-masing memiliki paradigma fikih yang mungkin beragam. Nah, ini kita perlu memberikan penyelarasan yaitu ya. Ada fikih klasik dengan nilai-nilai modern, misalkan nilai hak asasi manusia, toleransi beragama dan isu lingkungan. Terus bagaimana alat dan metode dalam fikih kontemporer? Yang pertama ijtihad, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan digabungkan kaidah fikih klasik dengan pendekatan yang baru. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ulama. Nah, ijtihad ini pertama mengutamakan toleransi, jadi tidak boleh saling menghakimi antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Yang kedua, memanfaatkan pluralisme hukum. Artinya apa? Satu kaidah hukum pada masing-masing daerah atau masing-masing waktu juga berbeda, gitu kan? Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman lintas mazhab bahwa masing-masing mazhab punya cara pandang yang berbeda. Nah, ini harus diterima secara bersama-sama. Nah, aturan fikih dalam pembaharuan itu pertama harus memperhatikan keberlanjutan, yaitu bagaimana harmoni antara hukum syariah dengan lingkungan dan sosial. Yang kedua perlu ada keseimbangan prinsip, yaitu bagaimana keseimbangan teks agama dan kebutuhan modernisasi yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah fleksibilitas, ya bagaimana memberikan solusi hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah. Terus kemudian penggunaan teknologi dalam studi fikih, yaitu pengembangan sumber daya digital, ada peningkatan komunikasi digital dan pelaksanaan pendidikan secara online. Ini yang perlu kita pertimbangkan dengan baik.